Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmatnya kita semua dapat melaksanakan presentasi secara online untuk mata kuliah Islam dan Budaya Lokal dengan sehat walafiat. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Cahya Salsabila, Fitri Novita, dan saya sendiri pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai Islam dan suku Dayak Asmat. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan tentunya memiliki keberagaman baik itu hayati, hewani, dan budaya itu sendiri. Suku-suku di Indonesia sangat banyak. Menurut Badan Pusat Statistik 2010 saja, ada sekitar 1.340 suku. Dan untuk presentasi kali ini, kita akan secara khusus membahas suku Asmat dan Dayak. Apalagi ketika Islam masuk ke wilayah Dayak dan Asmat, tentu terjadi banyak dinamika budaya yang menarik sekali untuk dikaji. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah suku Dayak. Adapun gambaran umum tentang suku Dayak, seperti yang kita tahu merupakan penduduk asli Kalimantan. Dan suku Dayak ini memiliki subsuku yang namanya sangat beragam dan tersebar di berbagai wilayah Kalimantan. Kemudian yang selanjutnya untuk kehidupan sosial, suku Dayak ini diatur oleh hukum adat. Hukum adat mengatur segala aspek seperti kelahiran, perkawinan, penyelesaian konflik, dan kematian. Sistem kekerabatan yang berada di Dayak itu amblineal dengan menghitung keturunan melalui garis ayah dan ibu. Dan salah satu falsafah hidup di suku Dayak adalah Adil Katalion, Bacuramin Kasaruga, Basengatku Jubata, yang artinya adil pada sesama, bercermin pada surga, berserah pada Tuhan. Dan alam di sana itu dipandang sebagai ruang sakral, karena hutan merupakan tempat disemayamkan roh. Itu bagi kepercayaan mereka sih. Kemudian manusia dan keseimbangan alam harus dijaga dan dihormati. Karena hutan sakral maka harus dihormati. Kemudian pembahasan mengenai rumpun suku Dayak dan beberapa contoh subsukunya. Rumpun Dayak kan sangat banyak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Contohnya ada rumpun Dayak Ngaju, ada di dalamnya Dayak Bakumpai, Dayak Katingan, Dayak Seruyan, dan Dayak Montong. Kemudian untuk rumpun Dayak Apokayan, subsukunya terdiri dari Dayak Kayan, Kenyah, Bahau, dan Tanjung. Rumpun Dayak Iban atau Laut tersebar di utara Kalimantan. Kemudian rumpun Dayak Bidayuh meliputi subsuku seperti Dayak Ribun, Dayak Sungkung, Dayak Langkang, dan Dayak Simpang. Kemudian rumpun Dayak Murut mencakup Dayak Murut, Dayak Idaan, dan Dayak Tidung. Dan rumpun Dayak Punan meliputi subsuku Punan, Basab, dan Otdanum. Penjelasan mengenai hukum adat. Hukum adat di Dayak itu ada dua, yaitu hukum pokok dan hukum tambahan. Hukum pokok atau adat Banua itu seperti sanksi material dan keputusan berdasarkan bukti adat. Kemudian hukum tambahan itu seperti denda atau tuntutan adat dari masyarakat karena kemarahan roh goib menurut kepercayaan mereka. Kemudian proses dari hukum adat itu meliputi pelaksanaan dan pengakuan. Dan pelaksanaan atau penyelesaian sengketa itu dilakukan oleh tetua adat dan kepala adat melalui musyawarah. Sanksi adat itu meliputi pantis, denda material, dan ritual penebusan. Hukum adat ini sudah terintegrasi secara nasional. Hukum adat Dayak diakui secara konstitusional di pasal 18B UUD 1945 dan diatur melalui peraturan daerah untuk melengkapi hukum nasional. Mengenai hutan,
Hutan di Kalimantan dipandang sebagai ruang sakral oleh masyarakat adat terutama suku Dayak karena hutan adalah pusat dari kehidupan spiritual, sosial, dan ekologis mereka. Hubungan ini didasari oleh keyakinan mendalam bahwa hutan itu bukan sekedar sumber daya, melainkan juga tempat bersemayam roh leluhur dan entitas spiritual yang mereka yakini. Adapun tradisi di Dayak itu sangat banyak sekali. Yang pertama ada anting, talingaan aru atau kuping panjang di mana daun telinga wanita atau kadang-kadang juga pria dipanjangkan dengan cara memakai banyak anting sehingga telinga itu bisa memanjang gitu. Kemudian ada ritual tiwah. Ritual tiwah ini upacara kematian dan penghormatan leluhur. Yang selanjutnya ada kuangkai, upacara adat kematian suku Dayak dengan memindahkan tulang belulang ke rumah adat untuk ritual puncak. Dan ini dimaksudkan untuk menghormati leluhur. Kemudian ada naik dango, perayaan syukur atau hasil panen. Kemudian ada upacara adat perkawinan sebagai simbol ikatan sosial. Terus seni tato untuk memperkuat status dan bisa juga sebagai simbol spiritual. Dan yang paling ngeri ada ngayau, berburu kepala musuh. Mengenai agama suku Dayak, jadi jauh sebelum agama-agama besar masuk ke Nusantara, Dayak atau Kalimantan sudah memiliki kepercayaan turun-temurun bernama keharingan. Keharingan itu berasal dari kata haring yang berarti hidup atau tumbuh, melambangkan kehidupan yang terus mengalir. Konsep ketuhanan keharingan adalah mempercayai Ranging Hatala Langit sebagai pencipta, serta harus menghormati roh-roh baik seperti Sahur Parapah menurut kepercayaan mereka. Ritual adat keharingan itu meliputi upacara tiwah seperti yang sudah dijelaskan di bagian tradisi di Dayak. Upacara tiwah itu pemakaman adat, kemudian tempat ibadah mereka dikenal sebagai balai basarah atau balai keharingan. Selanjutnya ada hubungan Islam dan suku Dayak. Masuknya Islam ke wilayah Kalimantan diperkirakan terjadi pada abad ke-15 melalui berbagai jalur, seperti jalur perdagangan dan perkawinan, atau juga karena kerajaan-kerajaan Islam yang waktu itu menyebarkan dakwah dengan mengirimkan ulama-ulama terbaik ke berbagai wilayah. Melalui perdagangan itu contohnya di Sungai Barito. Sungai tersebut merupakan pusat ekonomi dan budaya yang menghubungkan daerah pesisir dengan wilayah pedalaman. Jadi para pedagang muslim tidak hanya berdagang, tetapi juga membawa ajaran Islam. Kemudian, karena masyarakat Dayak itu rata-rata masyarakatnya terbuka, maka agama Islam itu diterima oleh sebagian masyarakat Dayak, khususnya subsuku Bakumpai dan Ngaju, yang memang dikenal sebagai pionir awal dalam penerimaan Islam di kawasan Kalimantan. Dan perkembangan Islam di Kalimantan itu tidak dapat dilepaskan dari peran Kesultanan Banjar. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kerajaan itu juga menyebarkan Islam dengan cara mengirimkan ulama seperti Sunan Giri yang jaringan dakwahnya itu menyebar hingga ke wilayah hulu sungai. Dan salah satu tokoh penting yang muncul adalah Khatib Banun yang berperan dalam menyebarkan Islam ke daerah pedalaman melalui pendekatan dakwah yang kultural. Kemudian kondisi saat ini ada beberapa subsuku Dayak yang sudah banyak masuk Islam, contohnya seperti Bakumpai, Pasar, Katap, Kebahan. Kemudian tantangan, meskipun masyarakat Dayak itu terbuka, tapi ada tantangan yang harus
Tetapi ada tantangan yang harus dihadapi oleh para pendakwah, seperti sinkretisme dengan kepercayaan keharingan. Karena keharingan ini sudah sangat menyatu dengan masyarakat di wilayah Dayak. Kemudian potensi. Di tengah tantangan tersebut terdapat potensi besar untuk memperkuat identitas Dayak Muslim. Contohnya melalui dialog antar agama yang harmonis, khususnya di kota Palangkaraya yang pernah menjadi pusat aktivitas sosial dan pendidikan. Dialog yang terbuka dan saling menghargai tentu bisa menjadi sarana untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat toleransi, serta menegaskan bahwa identitas Dayak dan Islam bisa berjalan berdampingan. Dan potensi ini dapat menjadi modal penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif. Selanjutnya, Dayak Muslim dan dinamika keagamaan. Islam masuk ke Kalimantan sejak abad ke-15. Pedagang Muslim seperti Jawa, Sumatera, hingga Melayu memperkenalkan Islam secara damai. Selain perdagangan, perkawinan antara penduduk lokal dan pendatang Muslim lainnya, ia juga mempercepat penyebaran Islam. Proses Islamisasi di kalangan Dayak berlangsung secara bertahap dan adaptif. Nilai-nilai Islam disesuaikan dengan budaya lokal sehingga tidak menimbulkan konflik budaya yang signifikan. Selanjutnya, ia juga melahirkan kelompok Dayak Muslim seperti Bangkumpai, Banjar, Ngajung Muslim, Pasir, Kutai, Tidung, Brau, hingga Bulungan. Ia juga terjadi akulturasi budaya dan agama, serta identitas lokal dan Islam hidup berdampingan secara harmonis. Selanjutnya ini ada gambar rumah adat Dayak dan juga pakaiannya. Selanjutnya ada gambaran umum terkait suku Asmat. Suku Asmat mendiami pesisir selatan Papua yang didominasi rawa dan sungai. Kondisi alam ini membentuk pola hidup masyarakat Asmat yang sangat bergantung pada alam. Kondisi alam ini membentuk pola hidup nomaden semi-sedenter, bergantung sagu sebagai makanan pokok yang diolah oleh perempuan, berburu babi hutan, dan mancing dengan panah. Adaptasi ekstrem yang ciptakan budaya pengayauan antar kampung demi wilayah. Masyarakat Asmat juga hidup dalam kelompok kecil yang dipimpin oleh kepala adat. Ikatan kekerabatan sangat kuat dan menjadi dasar solidaritas sosial. Solidaritas terjaga lewat rumah Bujang Yewu yang artinya laki-laki dewasa dan rumah Cem yang artinya keluarga. Peran gender tegas pria berburu atau perang dan wanita mengolah sagu, dikuatkan eksogami antar klan. Selanjutnya ada adat kepercayaan dan seni Asmat. Suku Asmat secara tradisional menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh leluhur. Kematian dianggap sebagai peristiwa sakral yang memerlukan ritual khusus, termasuk penyemayaman dan mumifikasi bagi tokoh adat tertentu. Secara tradisional menganut animisme roh jah, Asmat percaya roh leluhur dan roh alam berpengaruh hidup sampai mati. Kematian sakral karena dianggap roh masuk ke tubuh diatasi ritual bish pole atau tiang kepala musuh atau penyemayaman tokoh dengan mumifikasi asap. Ritual ini pulihkan keseimbangan kosmis, kini bercampur Kristen mayoritas. Seni ukir Asmat memiliki makna sakral. Rumah adat Jeu sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual. Rumah adat Jeu ini berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual mereka. Bangunan ini melambangkan persatuan dan kekuatan komunitas, dan rumah Jeu ini atau Yewu adalah rumah panjang bujang laki-laki. Pusat kegiatan sosial spiritual sepanjang 10-30 meter dari kayu besi, simbol persatuan klan dengan atap daun sagu, fungsi ganda markas perang, dewan adat, dan tempat simpan ukiran suci lawan rumah Cem wanita, bentuknya lindungi dari banjir
dan musuh. Selanjutnya, hubungan Islam dan suku Asmat. Hubungan Islam dan suku Asmat antara Islam dan suku Asmat bersifat minoritas dan relatif baru, dengan sebagian besar suku Asmat masih menganut Katolik, Kristen Protestan, serta pengaruh animisme kuat. Islam mulai dikenal di kalangan mereka sejak 1980-an melalui dakwah, meski penyebarannya lambat karena kurangnya bimbingan berkelanjutan. Sejarah masuknya Islam sejak 1980-an sebagai anggota suku Asmat memeluk Islam, tetapi banyak yang tidak menjalankannya secara kafah. Akibat minimnya pembimbing, pada 2012, kepala suku dari kampung Per, Merauke bernama Sinansius Kayim Ter beserta keluarganya bersyahadat di Bekasi, mengubah nama menjadi Umar Abdullah Kayim Ter. Dan ini menjadi sorotan media sebagai potensi penyebaran Islam di Papua. Kondisi saat ini di Kabupaten Asmat 2021, umat Islam hanya sekitar 4.051 jiwa atau 5,29% dari total penduduk. Mayoritas non-suku asli Papua. Adat aktivitas dakwah berkelanjutan seperti Dai Abdul Samad Mahuze di dalam pedalaman Asmat dan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang mendorong persaudaraan umat Islam setempat. Terakhir, tantangan dan potensinya, kurangnya perhatian pasca konversi menjadi hambatan utama, sehingga diperlakukan bimbingan intensif seperti yang disarankan Imam Masjid Istiqlal, Ali Hanafiyah. Beberapa tokoh melihat suku Asmat berpotensi sebagai pusat dakwah Islam di Papua jika mendapatkan dukungan secara berkesinambungan. Baik, selanjutnya ada hubungan Islam dengan suku Asmat. Yang pertama ada Islam masuk ke suku Asmat ini pada awal abad ke-19. Tetapi ada juga yang mengatakan pada awal abad ke-20, yaitu sekitar pada tahun 1980-an. Nah, Islam masuk ke suku Asmat juga ada beberapa jalur, seperti jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah dari Merauke. Nah, dakwah yang digunakan juga merupakan dakwah yang modern. Kemudian ada melarikan komunitas Asmat Muslim di pesisir selatan Papua. Nah, kemudian ada juga dinamika masyarakat animisme, Kristen, dan Islam yang berdampingan. Jadi, di suku Asmat ini terdapat beberapa komunitas animisme sekitar 80%-an dan Islam juga sekitar 5%, pada saat itu masih sedikit, yang dimana komunitas ini juga berdampingan di suatu tempat yang ada di suku Asmat, tetapi mereka masih hidup damai. Nah, kemudian terjadi akulturasi budaya sambil menjaga identitas lokal, harmonisasi. Kemudian selanjutnya ada dinamika keagamaan atau dinamika dakwah di suku Asmat. Yang pertama ini wilayah rawa-rawa sehingga membutuhkan transportasi yang mendukung. Jadi di suku Asmat ini tempatnya kebanyakan wilayah yang rawa-rawa dan sungai-sungai. Nah, sehingga untuk kita dakwah ke tempat yang pedalaman seperti itu membutuhkan transportasi yang mendukung, seperti transportasi air yaitu perahu. Nah, seperti itu. Kemudian Imam Istiqlal Ali Hanafiyah pernah mengatakan bahwa masyarakat Asmat yang masuknya Islam mendapat pemberitaan dari media, namun setelahnya tidak ada bimbingan kesinambungan. Jadi setelah adanya pemberitaan media tentang suku Asmat yang masuk ke Islam, tidak ada tindak lanjut lebih dalam lagi mengenai Islam gitu, bagaimana cara ibadahnya Islam, kemudian hukum-hukum dalam Islam itu seperti apa. Nah, seperti itu, sehingga masyarakat suku Asmat yang sudah masuk ke Islam, yang baru masuk ke Islam, tidak menjalankan Islam secara kafah atau sempurna. Nah, tentunya hal ini menjadi renungan bersama bahwa masyarakat Asmat ini membutuhkan perhatian dan bimbingan dari segenap umat Islam. Baik, selanjutnya di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama ini merupakan rumah Honai yang merupakan rumah tradisional dari wilayah pegunungan yang berada di Papua. Nah, kemudian yang kedua ini ada juga suku Asmat. Nah, suku Asmat ini di sini terlihat sedang
menggunakan perisai kayu atau tameng. Nah, perisai ini terbuat dari kayu mangrove. Nah, dalam bahasa Asmat, perisai disebut safaku yang berarti pelindung atau kekuatan. Nah, karena suku Asmat ini keahliannya mengukir kayu yang sudah diakui dunia, dan ukiran pada perisai memiliki nilai dan seni dan budaya yang tinggi. Refleksi kearifan lokal dan relevansinya bagi Muslim modern. Suku Dayak menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Kemudian ada gotong royong, musyawarah, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini sejalan dengan nilai Islam. Kemudian di suku Asmat, mereka itu sangat menekankan solidaritas sosial, penghormatan leluhur, dan loyalitas komunitas. Dan ini juga selaras dengan ukhuwah dan adab dalam Islam. Untuk relevansi modernnya, kearifan lokal itu dapat menjadi solusi krisis moral, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Penjagaan alam dan sanksi adat atas pelanggaran moral seperti zina sangat sejalan dengan prinsip Islam. Contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang selaras dengan kearifan lokal di Dayak dan Asmat. Contohnya adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang menegaskan larangan kerusakan, larangan berbuat kerusakan. An-Nur ayat 2 dan Al-Isra ayat 32 melarang zina dan kemaksiatan. Dan An-Nahl ayat 90 menyuruh untuk berbuat adil, berbuat baik, dan larangan berbuat kemungkaran. Ini semua selaras dengan kearifan lokal yang berada di Dayak dan Asmat. Kesimpulannya adalah, budaya lokal tidak semuanya harus ditinggalkan, tetapi dipilah dan diintegrasikan dengan nilai Islam sebagai sumber pembelajaran dan penguatan moral. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih suku Asmat dan Dayak, bagaimana tradisinya, bagaimana dinamikanya, nah kita juga perlu mengetahui bagaimana sih upaya melestarikan suku Dayak dan suku Asmat ini agar mereka ini tidak terlupakan, tidak tersingkirkan, tidak punah ataupun hilang. Nah, yang pertama ini ada peran masyarakat adat. Nah, tentunya peran masyarakat ini sangatlah penting ya dalam menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerahnya. Tokoh utama, tetua kampung, dan pemuka agama juga sangat penting karena berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional. Kemudian pelestarian budaya juga dapat dilakukan melalui pewarisan nilai secara lisan, kemudian pelaksanaan upacara adat, dan pendidikan budaya kepada generasi muda yang ada di sana. Kemudian ada peran pemerintah, tentunya juga sangat penting. Nah, karena pemerintah ini memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Nah, bentuk dukungannya seperti apa? Bentuk dukungannya bisa yang pertama, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, kemudian perlindungan wilayah adat, kemudian ada pengembangan pendidikan berbasis budaya, dan yang terakhir bisa dengan dukungan terhadap seni dan budaya lokal yang berada di suku Asmat dan suku Dayak. Nah, kebijakan tersebut ya berpihak pada masyarakat adat sangat diperlukan karena agar modernasi yang di sana itu tidak menghilang identitas budayanya. Nah, kemudian yang terakhir ada peran pendidikan dan akademisi. Tentunya sangatlah penting karena lembaga pendidikan dan akademisi ini memiliki peran dalam mendokumentasikan, meneliti, dan mengkaji budaya yang berada di suku Asmat dan suku Dayak. Nah, penelitian akademik juga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pelestarian budaya. Selain itu juga, memasukkan muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dapat membantu generasi muda mengenal dan mencintai budaya lokalnya sendiri. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke sesi yang terakhir. Dari penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa suku Asmat dan suku Dayak menunjukkan kekayaan budaya Indonesia ini yang dinamis. Nah, fenomena Dayak Muslim membuktikan bahwa agama dan budaya dapat bersinergi tanpa menghilangkan identitas etnis. Sementara suku Asmat mempertahankan identitasnya melalui adat, rumah jauh, dan seni ukir. Nah, pelestarian budaya sangat penting agar nilai kearifan lokal tetap hidup di tengah modernisasi. Nah, mungkin itu saja presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 11.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.